Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Sungguh luar biasa pagi hari ini kita boleh bertemu, berkumpul kembali. Baik yang ada di rumah, Shalom. Sungguh luar biasa kita boleh datang pada pagi hari ini, boleh beribadah. Saya percaya semuanya karena kemurahan Tuhan, amin. Dan biarlah kita mau datang dengan segenap hati kita, dengan segenap rasa cinta kita. Kita berikan yang terbaik buat Raja segala Raja yang layak untuk disembah, amin. Sebelumnya kita akan mau awali dalam doa terlebih dahulu. Mari sama-sama kita satukan hati, kita berdoa. Sungguh hati kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan. Kami boleh datang ke hadirat-Mu Tuhan dengan membawa Tuhan segenap hati kami, kerinduan kami untuk menyembah-Mu Tuhan. Meninggikan Engkau Raja segala Raja yang layak terima pujian. Biarlah Engkau saja yang semakin dipermuliakan dalam kehidupan kami Tuhan. Dan biarlah pagi hari ini Tuhan, kami mau benar-benar menyiapkan hati kami, kami mau fokuskan pikiran kami untuk menyembah-Mu Tuhan. Dengan segenap kekuatan kami mau menyembah-Mu, memberikan pujian yang terbaik Tuhan. Engkau yang melawat setiap kami pagi hari ini Tuhan, baik yang di tempat ini bahkan umat-Mu yang ada di rumah. Engkau lawat kami satu persatu. Terima kasih Allah Roh Kudus, terima kasih. Biarlah Engkau yang menutup bungkus Tuhan selama ibadah dari awal hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin, terima kasih Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan selalu kami rindukan. Selalu kami
dalam namamu Yesus. Engkau yang layak disembah Tuhan, layak dipuja. Mari terus sembah Tuhan, angkat suaramu sembah Tuhan. Engkau yang peluk kami dengan kasih-Mu pagi hari ini Tuhan. Kami yang sudah lama tidak merasakan pelukan kasih-Mu Tuhan, pagi hari ini Engkau memeluk setiap kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, di dalam pelukan-Mu, di dalam hadirat-Mu Tuhan, Engkau memberikan setiap kami Tuhan kelegaan Tuhan. Engkau memberikan setiap kami damai sejahtera Tuhan. Sebab Engkaulah Yehova Shalom Tuhan. Engkaulah sumber damai sejahtera kami Tuhan. Saat kami dalam hadirat-Mu Tuhan, Engkau Allah yang menyembuhkan setiap kami Tuhan. Sebab Engkau Allah Yehova Rafa Tuhan. Engkau Allah penyembuh kami Tuhan. Saat kami naik ke atas gunung-Mu Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang menyediakan Tuhan apa yang tidak pernah kami lihat, apa yang tidak pernah kami dengar Tuhan. Engkau Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu Tuhan. Sebab Engkau Allah Yehova Jireh Tuhan. dahsyat dan luar biasa Tuhan. Dan kamu memberikan pujian yang terbaik buat Engkau. Yang siap memuji Tuhan lebih lagi. Sama-sama katakan amin. Sorak-sorai buat Allah kita, haleluya. Kita percaya saat Tuhan memulihkan kita, Dia akan memulihkan kita dan melakukan perkara-perkara yang besar dalam kehidupan kita. Amin, haleluya. Sama-sama katakan seperti bermimpi Tuhan pulihkan Sion, dan kita bersuka cita, mulut kita penuh
sediakan bagi kita. Amin. Kita mengatakan pujian ini, kita mau sama-sama gerakan pujian tubuh kita untuk kita mau katakan dengan iman, kita katakan yang menabur dengan air mata kan menuai dengan bersuka, pasti pulang dengan bersorak sambil membawa sekali lagi katakan yang menabur dengan air kan menuai dengan bersuka, pasti pulang dengan bersorak sambil membawa. Sekali lagi katakan yang menabur dengan air mata menuai dengan bersuka, pasti pulang dengan bersorak sambil membawa berkasnya. Sekali katakan pasti pulang dengan bersorak sambil membawa berkasnya. Haleluya. Sorak-sorai buat kita. Saatnya kita memberikan persembahan. Baik Bapak Ibu, kita akan berdoa bahwa di dalam surga kami ucap syukur Tuhan buat pagi hari ini Bapak. Kembali Tuhan, kami membawa bangsa dan negara kami Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Kami serahkan bangsa kami ke dalam tangan ya Bapak. Biarlah Tuhan, Kau boleh melakukan penuaian besar buat bangsa kami. Kami serahkan bangsa kami ke dalam tangan-Mu ya Bapak. Ampuni bangsa kami. Biarlah Tuhan melalui pemimpin bangsa kami memberikan kekuatan dan kesejahteraan buat bangsa kami ya Bapak. Kami serahkan Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan tetap berikan kesehatan yang prima, kekuatan Tuhan. Biarlah setiap apa yang diambil, keputusan yang diambil Tuhan boleh menyejahterakan rakyat. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan setiap jajaran kabinet ke dalam tangan Tuhan. Menteri, Wakil Menteri Tuhan, Panglima TNI, Polri, Wali Kota, Bupati, sampai pimpinan yang terendah RT RW ke dalam tangan Tuhan. Kau memberkati mereka Bapak, biarlah memimpin negara kami menjadi dengan penuh rasa tanggung jawab ya Bapak. Kami serahkan negara kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Bapak, negara kami boleh lalui pandemi ini dengan baik ya Bapak. Biarlah kondisi yang lebih baik ini Tuhan, biarlah lebih baik lagi Bapak, untuk kami boleh beribadah kembali dengan tenang ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan pula Bapak gereja kami Narwastu Mujizat ke dalam tangan-Mu ya Bapak. Kau memberkati gereja-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan, apa yang diperlukan gereja-Mu ini Tuhan, Kau cukupkan segalanya, segala kebutuhan di dalam gereja ini Tuhan. Kami percaya kami memiliki Allah yang besar, Allah yang memenuhi segala kebutuhan dan keperluan yang diperlukan oleh gereja-Mu Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan Bapak Gembala kami, Bapak Pendeta David Adawa ke dalam tangan Tuhan. Kau memberkati senantiasa Tuhan. Berikan hikmat-Mu lebih lagi, untuk boleh Tuhan bawa kami lebih dekat kepada-Mu, lebih taat kepada-Mu ya Bapak. Berikan pewahyuan yang baru buat Bapak Gembala kami, kesehatan yang prima. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan juga Ibu Maria ke dalam tangan Tuhan sebagai pendamping Bapak Gembala kami. Kau juga berikan kekuatan kesehatan ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah melalui Bapak Gembala kami Tuhan, kami boleh melihat rencana Tuhan di dalam gereja kami, untuk kami boleh melihat 2.500 sampai 3.000 seat boleh terjadi di dalam gereja kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan jemaat-Mu ke dalam tangan Tuhan. Bila Tuhan Engkau memberikan kesembuhan buat para jemaat kami yang sakit Tuhan. Tuhan berikan penghiburan buat yang susah. Tuhan berikan pemulihan kembali ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tiba saatnya Bapak, kami akan berikan yang terbaik buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Mari Bapak Ibu, kita angkat persembahan kita. Bahwa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Kami membawa apa yang kami punya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kami boleh memberikan yang terbaik buat Engkau. Biarlah apa yang kami berikan Tuhan boleh untuk memperlebar kerajaan Tuhan di tempat ini.
Terima kasih Tuhan Yesus. Dengan sukacita kami akan memberi. Haleluya. Amin. Ya, persembahan bisa dijalankan. Silakan duduk Ibu Saudara. Persembahan berjalan 2 kali. Yang pertama untuk operasional gereja dan yang kedua untuk pembangunan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah bisa memberikan persembahan melalui rekening gereja dan diberikan keterangannya juga tanggal hari ini dan diberikan keterangan. Jangan lupa untuk persembahan operasional atau untuk diakonia. Baiklah, kita siapkan hati kita masuk dalam firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan firman Tuhan pagi hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Fira. Kita siapkan hati kita naikkan pujian. Terima kasih Tuhan. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. kasih Tuhan, Engkau berada di tengah-tengah kami, hadirat-Mu disukakan. Berfirmanlah pakai mulut lidah hamba-Mu, pengurapan-Mu turun atas setiap kami. Hikmat marifat yang dari tempat tinggi memenuhi setiap kami, sehingga kami boleh mengerti isi hati Tuhan. Terimalah saat ini berkat firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji nama Tuhan.
Kalau sudah weekend, cucu sama menantu saya datang, ya kan, di rumah begitu. Jadi minggu pagi-pagi dia sudah bangun. Nah kalau anak-anak sekarang beda dengan anak dulu, ya toh. Anak sekarang bangun tidur, buka mata, walaupun kecil sudah bingung dengan gadgetnya, betul kan? Begitu dia buka mata, dia sudah mulai buka mulut, itu. Saya juga buka mata juga, saya juga mesti buka mulut. Sama-sama. Saya bilang, ayo Sky, badminton naik. Badminton, tahu saudara badminton? Duh, enggak ada yang tahu badminton. Oh, tahu. Bulu tangkis gitu ya. Ya tempat saya enggak ada lapangan bulu tangkis, tapi studio dia di atas cukup besar, bisa main dul-dulan gitu loh ya. Udah sampai di atas, main-main sebentar pemanasan, keringat turun, badan saya kok lemes tahu-tahu. Lah ini mau berangkat kok lemes gitu ya. Biasanya kalau lemes itu kenapa saudara? Lapar, benar, so ngomong lapar. Sama ya, jadinya penyakitnya sama. Ya puji Tuhan, ternyata masih ada sisa nasi bakmoy ya Pak David ya. Punya Pak David sudah habis rupanya. Ya karena berlimpah sehingga nggak sempat dimakan pagi tadi ya, puji nama Tuhan. Tuhan berikan kekuatan sehingga kami boleh hadir di tempat ini. Ya puji nama Tuhan, waktunya cepat saja. Kita buka di dalam kitab Matius 5 ayat yang keempat. Matius 5 ayat yang keempat, kita baca dalam terjemahan baru. Dikatakan di situ, berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Ada yang berduka cita pagi ini? Biasanya kalau setiap kebaktian pagi, minggu pagi, saudara-saudara bersuka cita, gitu ya. Haleluya, gitu ya. Tapi artinya sedih. Nah pertanyaan pagi ini saya berkatakan, adakah yang berduka cita? Duh, nggak ada yang respon. Janganlah, ya nggak ada yang respon. Kita tahu dulu latar belakang daripada ayat ini. Dikatakan berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Ayat ini saya ketemukan bukan dalam terjemahan ini, terjemahan The Message. Ya, jadi judul firman Tuhan hari ini bukan karena duka cita kemudian dihibur, bukan. Judulnya adalah dipeluk Tuhan. Loh, adoh banget. Dipeluk Tuhan. Nah, kita balik lagi. Kita lihat latar belakang, kita tahu bahwa ini adalah salah satu dari 8 sabda bahagia di mana Yesus itu khotbah di atas bukit. Pak David bersama kita pernah ya Pak ya. Pak David 2 kali mungkin ke situ, ke tempat itu. Ya. Tempat itu dekat Takbah gitu ya, dikatakan kan Igeria namanya. Melukiskan tempat itu asalnya dilukiskan berupa gua. Arkeolog daripada Fransiskan Bellamino Bagatti tahun 1903 menemukan sisa-sisa reruntuhan yang berukuran 7 kali 20 kali 4,48. Dibangun pada abad keempat dengan sangkristi berbentuk gua asalnya. Kemudian kapel itu dihancurkan pada waktu pasukan Persia 614. Pada masa kini bukit itu dinamain Bukit Sheikh Ali. Ya. Tempatnya indah saudara. Apakah itu tempatnya waktu Yesus lagi khotbah saya tidak tahu persisnya. Ya. Tapi sekarang itu dipercayai itu. Jadi di situ ada tempat yang sudah dibangun, dia berbentuk segi 8, menggambarkan tentang 8 sabda bahagia. Dan kemudian lantainya ada mosaik yang menggambarkan tentang iman, pengharapan, dan kasih. Kalau satu kali Tuhan izinkan Bapak Ibu ke sana, kita akan melihat, oh senang, indah. Background belakangnya adalah danau.
dan Lembah Golan. Wah bagus saudara, bagus. Waktu saya di sana, yang pertama saya nikmati, yang kedua saya lebih menikmati lagi tempat itu. Cuma sayangnya terburu-buru. Coba punya waktu cukup lebih banyak, kita bisa merenung di tempat itu. Ya, tapi masalahnya juga banyak orang, sehingga kita tidak bisa seenaknya. Tapi percayalah, tempat itu indah, iya. Di situ Tuhan Yesus berkhotbah tentang sabda bahagia. Oh luar biasa saudara. Saya tidak akan bahas tentang itu lagi, tapi yang saya bahas pagi ini adalah tentang blessed. Dikatakan di situ dalam terjemahan King James, blessed are they that mourn. Diberkatilah, terberkatilah, berbahagialah. Bahasa aslinya disebut makarios. Kita tahu itu semua. Makarios itu artinya berbahagia, diberkati, ya. Atau juga lebih tendensi kepada dengan perkataan sangat diberkati. Dengan eksistensi yang berkiblat keberuntungan. Ini yang dikatakan dengan makarios. Luar biasa. Dalam hidup manusia, saya sering kali ngomong sama anak saya. Anak-anak saya bilang begini. Titenono. Apa ya bahasa Perancisnya apa tuh? Titenono itu. Ya, perhatikan baik dan beri tanda. Ya. Dalam hidup manusia, satu kali selama pengalaman saya hidup, ya, mulai dari saya dari lahir sampai hari ini, ada satu masa, ada satu waktu tertentu di mana kita akan menerima sesuatu hal yang baik yang disebut keberuntungan. Untung, pegang ini berhasil, usaha ini berhasil, melakukan sedikit hasilnya banyak. Saya bilang, perhatikan itu, pasti satu kali kita akan menghadapi seperti itu. Apalagi engkau yang cinta kepada Tuhan. Tapi ingat saya katakan, di saat-saat engkau mengalami makarios itu, engkau mesti berjaga-jaga, berhati-hati, dan waspada. Jangan seperti papamu ini, gitu loh. Begitu engkau mengalami saat-saat seperti itu, anak-anak muda, ya, ingat baik-baik. Biasanya kalau orang menghadapi seperti itu jadi sombong, betul? Wow, mek ngene tok ae waduh oleh jadi duit. Saya angkat jempol kaki saya saja sudah dapat uang 1 juta. Angkat jempol tok. Betul saudara. Wah luar biasa. Tapi justru berkat itu membuat kita bukan jadi orang yang jumawa. Tapi lebih berhati-hati dan lebih waspada. Bukan berarti saya waktu itu menghadapi seperti itu, saya jadi orang yang tidak kenal Tuhan. Bukan. Saya ini seorang majelis yang luar biasa, saya katakan. Majelis salah satu denominasi di Indonesia ini yang paling lama. Tidak boleh kalau tidak punya istri. Jadi harus berkeluarga. Cuma saya satu-satunya majelis yang belum berkeluarga. Kenapa? Karena dianggap prestasi tadi oleh gereja. Tapi toh kedagingan saya lebih unggul daripada kerohanian saya. Bukan saya tidak pernah khotbah, saya sudah berkhotbah. Saya sudah melayani Tuhan. Hati-hati. Saya katakan demikian. Ya. Kenapa saya katakan demikian? Anak saya yang nomor 2 khususnya, hari-hari ini berapa waktu ini bingung. Setelah dia lulus kuliah, cari pekerjaan, memang dia dapat, tapi terus kemudian dia bilang, "Pak, aku mau kerja sendiri." Boleh saja, masih muda kan, cari pengalaman, oke. Boleh, kerja sendiri. Baru kerja, baru bikin usaha sama iparnya, tahu-tahu kena COVID, pandemi. Udahlah, habislah apa yang dia rencanakan,
angan-angankan, bubrah. Wah, pandemi bukan cuma 1 hari 2 hari, sudah setahun lebih. Apa, nggak ada pemasukan, nggak ada ini, akhirnya goyah lah dia. Dia bilang, "Pak, aku tak kerja melok orang lagi ya." Ya boleh saja saya bilang, yang penting doa dulu. Di saat-saat kritis seperti itu, ya saya bilang, tetap setia kepada Tuhan, layani Tuhan. Ya, selama pandemi saya senang kenapa dia ikut kita terus. Ya Pak David tahu. Hampir ikut, kalau dia pas gak ada pelayanan di gerejanya dia ikut. Ya, saya senang, saya suka cita. Nah, apa yang terjadi? Saat-saat krisis seperti itu, saya katakan Makarios itu datang dalam kehidupannya. Tahu-tahu dapat 1 job kerjaan, dia ngelamar lagi pekerjaan, pekerjaannya dapat 1 pekerjaan, lamarannya juga diterima, tinggal tekan kontrak, bingung sekarang. Pak, mesti tak tolak salah satu, loh, saudara ya. Mesti ditolak. Nggak mungkin ini kerjanya lembur-lembur. Kerjanya apa? Sepele, saudara. Sepele. Jadi waktu saya nyembah kemarin hari Kamis, di telinga saya, di hati saya, di pikiran saya, cuma keluar 1 kalimat. Kekayaan bangsa-bangsa itu mengalir. Kekayaan bangsa-bangsa itu mengalir. Betul? Ada kan di firman Tuhan? Hari ini bingung, Pak, cari bank yang anunya dolar di mana, Pak? Yang bisa transfer ke gimana, Pak? Bingung, saya sendiri tidak tahu. Biar cari diri aja sendiri. Lihat saudara, ada 1 kali Makarios itu sampai dalam kehidupan. Diberkatilah, berbahagialah. Waduh, cepat yo melakukannya yo. Ada salah satu ilustrasi saudara yang bagus ya, mesti saya bawakan buat saudara. Ini bicara tentang anak-anak muda juga. Anak-anak muda selain Pak Dodik sudah tidak muda lagi. Pak Dodik yang tahu persis kedalaman tempat saya. Ya, dia masuk ke rumah saya. Pak Gembala ini noleh, Pak. Ya. Anak muda ini sedang bingung, sibuk, dia lari ke sana, lari kemari, pergi ke sana, pergi kemari, pokoknya seperti mengejar sesuatu. Sampai dia kecapean karena tidak diketemukan apa yang dia cari. Kemudian ada seorang tua yang melihat. Karena kecapean dia duduk. Ya istirahat. Orang tua yang melihat ini datang. Terus tanya. Biasa kan orang tua kan mesti tanya, boleh kan? Kan bukan kepo kan? Loh, kok gak ngerti kepo? Saya juga gak tahu apa sih kepo itu. Tahu lah ya. Tanya, anak muda, kamu ngapain kok lari ke sana, lari ke sini sampai kecapean? Jawablah anak muda ini, iya aku sedang mencari. Loh, cari apa? Cari bahagia, Pak. Lah kamu dapat, aku sudah nyari, menyusuri semak-semak, aku terjang semua, sudah aku lewati, enggak ketemu. Oh gitu, gini dia bilang. Waktu anak muda itu berhenti, ada di taman, dia bilang, kau lihat kupu-kupu di taman itu? Iya. Tolong kamu tangkap kupu-kupu, 1 kupu saja, kemudian bawa aku, kamu pasti akan nemu bahagia. Wah, karena dia kepingin, tanpa lagi mikir 2 kali, dia lari, dia kejar kupu itu. Dia cari, dia tangkap, dia terjang, apa saja pokoknya diterjang, ada bunga diterjang, ada semak diterjang. Sampai menggeh-menggeh, dia balik sama Pak Tua. Pak, enggak kena. Jadi, duh, enggak kena, enggak. Kamu keliru sih. Sudah kamu duduk sini, lihatan. Kemudian orang tua ini berjalan ke tengah-tengah sekelom kumpulan kupu-kupu karena di taman bunganya lagi mekar.
Dia cuma berjalan sambil tenang sekali. Kemudian dia berhenti di tengah-tengah taman itu. Kemudian pemuda ini ngelihat, kenapa yang terjadi? Kupu-kupu itu tidak terbang kemari, kupu-kupu itu cuma ngiteri aja di taman, kemudian ada salah satu kupu yang hinggap di orang tua ini. Nah itulah pelajaran yang baik. Bahagia itu tidak perlu dikejar. Bahagia itu akan datang dalam hidupmu. Kalau hidupmu itu tenang. Ketenangan itu hanya ada di bawah kaki Tuhan. Kekayaan tidak bisa membuat kita tenang. Istri cantik, suami ganteng, tidak bisa kita buat tenang, betul? Yang cantik bingung nanti cemburunya gede. Yang ganteng juga dikejar-kejar. Tidak ada ketenangan. Tapi kalau duduk di bawah kaki Tuhan, maka kebahagiaan turun dalam hidupmu. Oh Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Kita ini orang-orang yang bukan cuma percaya Tuhan. Berapa Kamis yang lalu saya bicara tentang orang yang mempercayai Tuhan dan dipercaya Tuhan. Itu yang luar biasa. Itu yang luar biasa. Pemazmur berkata pada Mazmur 128 ayat 2, apabila engkau makan jeripayah tanganmu, berbahagialah engkau, baik keadaanmu. Apa saja yang kau lakukan, kau kerjakan dan kau hasilkan, nikmati itu. Berapa saja nikmati. Jangan bilang, tidak cukup. Kalau bilang tidak cukup, semuanya tidak pernah cukup. Digaji 700.000 juga tidak cukup. UMR 3 juta lebih, tambah tidak cukup. 10 juta lebih lagi tidak cukup. Anak saya itu berdoa pada tutup tahun yang saya ceritakan tadi, dia berdoa demikian, Tuhan tahun ini ya berkati aku, dapatkan aku pekerjaan yang aku digaji 15 juta. Saya bilang, kok ini lulusan hanya jaluk gaji 15 juta atau kondi, betul? Atau kalau Daniel bisa ya, keliling ya, ngeles-ngeles mungkin bisa. Ya. Tapi kalau namanya perusahaan yang namanya 15 juta itu bukan orang yang baru masuk, pasti kepala bagian atau apa perusahaan gede. Belum, wah aneh buat saya doa itu. Tapi hari ini, belum sampai tutup tahun, sudah dijawab oleh Tuhan. Kenapa? Kekayaan bangsa-bangsa itu mengalir. Amin. Kondisi yang seperti ini, orang lagi kebingungan, ketakutan, tidak akan bisa tenang. Tenang. Kita buka dalam Matius 5 ayat 4 dalam terjemahan Amplified, saudara. Dikatakan demikian, saya langsung terjemahkan, diberkati dan sangat bahagia. Dengan kebahagiaan yang dihasilkan oleh pengalaman kemurahan Tuhan. Dan terutama dikondisikan oleh wahyu, anugerah, kasih karunia yang tak tertandingi. Yang tak tertandingi. Itu yang Tuhan janjikan buat saudara dan saya. Betapa bahagia, betapa dahsyatnya, betapa luar biasanya. Itu yang Tuhan siapkan. Itu arti daripada kata berbahagia. Jadi tetap intinya adalah kasih karunia Tuhan yang Tuhan berikan buat saudara dan saya yang tidak tertandingi. Tinggal kita saja yang mau tidak. Kan gitu saja. Kalau kita masih menggunakan akal, pikiran, kekuatan, kemampuan, dan melihat sekeliling kita, kita akan menarik kesimpulan, pandemi ini betul-betul hancur kita. Perusahaan hancur, toko-toko hancur, jual makanan hancur. Pertama aja jual makanan luar biasa hari ini.
stagnan semua juga. Mau buka bikin seperti kemarin berapa hari yang lalu, Holy Week, wah rame kasusnya. Yang punya ternyata artis top. Susah tau ya, Nikita Mirzani ya. Loh, lihat aja hari ini. Jangan harapkan pada dunia ini. Bentar lagi anak saya wisuda yang terakhir, yang nomor 3. Saya bilang, Jo, kalau mau ambil S2, silakan kamu masih muda. Siapa tak kerja dulu, nanti aku juga, ya wis cari-cari mana. Cari kerja sana sini, sudah ngelamar sana sini ya, wisudanya tanggal 25. Ada lowongan, dikirim ada lowongan, tidak ada jawaban. Karena pandemi, siapa yang mau terima? Tahu-tahu pekerjaan yang ini datang, istri saya bilang, Jo karena Isa Jo, melok aja enggak masuk, ini sudah kewalahan, order sudah kewalahan. Sehingga menantu saya mesti bikin tim lagi, tim ini beberapa orang masih kewalahan. Ada sekian ratus lagi order yang harus dikerjain, tapi enggak bisa. Jadi ditahan gitu. Saya juga enggak mengira, enggak punya pikiran seperti itu, kok bisa gitu loh ya. Kok bisa? Tapi justru yang namanya kok bisa itu Tuhan bisa. Tuhan bisa. Jangan khawatirkan tentang pandemi, percayalah. Tenang di bawah kaki Tuhan. Engkau akan melihat kuasanya. Bahasa Indonesia masa kini berkata Matius 5:4, berbahagialah orang yang bersedih hati. Allah akan menghibur mereka. Mount. Bahasa aslinya penteo. Berduka. Berkabung artinya. Meratap. Sekali lagi, sekarang saya akan masuk terjemahan The Message. Dikatakan kamu diberkati ketika kamu merasa telah kehilangan apa yang paling kamu sayangi. The Message berkata demikian. Tidak berkata berbahagialah orang yang bersedih hati, tidak. Kamu diberkati, kamu berbahagia karena kamu telah merasa kehilangan apa yang paling engkau sayangi. Arti daripada penderitaan tadi, The Message bilang, engkau telah kehilangan apa yang engkau sayangi. Kami punya teman sekerja di dalam pelayanan. Satu kali pandemi ini mulai, sudah sempat stagnan, tidak ada pelayanan. Begitu kita start, dia mulai bilang, ayo di, mulai pelayanan. Iya, aku ikut. Ya kalau bangun pagi susah, tapi karena pelayanan pedesaan harus bangun jam 2, jam 3. Kalau Pak David lebih lagi. Jam 1, jam 12 harus sudah siap berangkat. Nah ini dia harus mau, dia tidak bisa, dia termasuk bangsawan. Bangsanya tangi. Nah, bangsawan tidak bisa dia bangun jam 8, wah sudah mujizat. Jam 3, jam 4 dia harus berangkat. Wah dia penuh sukacita, exciting, sangat bersemangat. Satu kali, dia ngalami tahun yang lalu, akhir tahun. Adiknya yang paling disayangi dipanggil pulang Tuhan. Adiknya yang paling disayangi dipanggil pulang Tuhan. Sejak itu kecewa dengan Tuhan. Sampai hari ini dia tidak ikut. Padahal dia yang gerakin kita untuk berani melangkah pada waktu pandemi. Kita terus berjalan, dia tidak ikut. Sudah hampir berapa bulan ini? Tidak ikut. Kamis kemarin, pagi-pagi saya ketemu adik saya yang perempuan. Dia mimpi. Memang Tuhan pakai dia luar biasa. Saya tidak bisa seperti dia. Tapi dia dipakai Tuhan. Salah satu mimpi yang saya kemarin sempat bagikan.
Dia punya burung Raja Wali. Elang dari Raja Wali. Ya, senang dia. Dia panggil saya, iya senang, ya senang. Tahu-tahu Raja Wali itu dikasih makan, tahu-tahu menggelepar di atas tanah dan mati. Enggak ada nafasnya, mati sudah, kaku, bingung dia. Sudah dimasukin kresek mau dibuang. Pada waktu sudah dimasukin kresek, dia sedih. Saya juga lihat, mati ya, dia bilang. Ya sudah. Sebentar lagi kemudian, Raja Wali yang kaku tadi mati, mulai kepalanya digerakkan, matanya dibuka, dan bergeraklah dia. Kemudian dia keluar dari kresek itu, dia jalan lagi, dia terbang. Cerita seperti itu. Kemudian Ketua Yayasan Raja Wali datang lagi, cerita dia aku mau gak jelas, apa ode? Mati mau? Iya mati. Lah terus saiki, wis terbang. Hidup terus terbang. Salah satu teman bilang, haleluya, puji Tuhan. Jadi gak mati ya gak. Ya sudah, puji Tuhan. Tapi ada satu yang sedang kena, rupanya teman saya ini chattingan sama adik saya, waktu chattingan dia ngomong, Raja Wali yang dikresek itu saya. Raja Wali yang dikresek itu saya. Saya percaya Tuhan sedang bicara dalam kehidupannya. Tidak ada satupun yang terjadi dalam kehidupanmu, semuanya cuma berjalan biasa, tidak. Ada sesuatu, makna, pengertian, arti yang Tuhan taruh dalam. Oleh sebab itu, jangan fokus kepada persoalan hidupmu. Mulailah engkau melihat sekeliling kehidupanmu. Fokus juga kepada sekelilingmu. Jangan izinkan sekelilingmu juga mempengaruhi kehidupanmu. Tapi nikmati apa yang ada di sekelilingmu. Di situ ada bunga, nikmati bunga itu indah. Jangan bingung dengan urusan apa cita-citamu, tapi engkau tidak bisa menikmati keindahan sekitarmu. Engkau terjang saja. Akhirnya semua hancur. Kita kembali lagi saudara. Yang paling menyedihkan, berduka itu adalah kehilangan orang yang disayangi. Tapi di dalam terjemahan The Passion, wah luar biasa. Dikatakan apa? Betapa senangnya engkau ketika engkau menantikan Tuhan. Memang bahasa aslinya tadi yang dikatakan mon tadi penteo, di dalam itu bahasa Yunani, bahasa Ibraninya itu artinya tunggu atau gunung. Nunggu, menantikan. Saya katakan luar biasa loh. Betul, tidak ada salah satupun terjemahan ini. Dan itu saling mendukung. Kesedihan boleh terjadi oleh menghadapi kondisi yang seperti ini. Tapi di saat-saat kita bersedih, jangan kita putus asa. Kita duduk di bawah kaki Tuhan, kita menantikan Tuhan. Kita menantikan Tuhan. Saya katakan luar biasa. Kemudian kalimat berikutnya The Message bilang, hanya dengan begitu kamu dapat dipeluk oleh yang paling kamu sayangi. Kehilangan justru pada seperti itu. Kondisi yang seperti itu, kondisi yang demikian ini tidak membuat engkau goyah, tidak membuat engkau ragu-ragu, tidak membuat engkau panik, tidak membuat engkau berlari ke segala arah tanpa tujuan. Tapi engkau sedang menantikan sesuatu yang engkau sayangi itu, dan yang engkau sayangi itu akan kembali dalam kehidupanmu dan akan memeluk engkau. Dialah Allah Bapa kita yang di surga. Saya percaya setiap kita sangat senang kalau dipeluk. Ya, ibu-ibu kalau dipeluk suaminya senang tidak? Kalau tidak senang lagi konslet.
Ya. Enak aja Pak Wira ngomong ya. Ibu-ibu yang punya suami, yang tidak punya suami, suamimu Tuhan. Engkau akan nikmati pelukan Tuhan yang luar biasa. Itu yang kita tunggu-tunggu. Saya pernah mengalami itu waktu saya ada di sekuler. Perjalanan saya keliling ke daerah-daerah, tidur di hotel-hotel. Satu kali saya tidur di satu hotel. Saya sudah kecapean karena seharian saya mau tidur. Tahu-tahu terasa waktu saya sedang rebahkan diri saya, sepertinya tubuh saya itu diangkat, terangkat. Saya buka mata, enggak, tidur biasa. Begitu saya tutup mata, sepertinya badan saya itu diangkat. Ada tangan kuasa yang begitu luar biasa, diangkat dan dia peluk saya. Wow, rasanya damai, sejahtera, sukacita, dapat kekuatan baru. Kemudian saya lihat tertidur dengan nyenyak. Dan yang saudara akan alami jauh lebih daripada itu. Jauh lebih daripada itu. Itu akan menguatkan saudara, memuaskan saudara. Memenuhi dengan sukacita yang besar. The Passion bilang, kalimat yang terakhir, dipeluk Tuhan, tapi The Passion bilang apa di situ? Karena kamu menemukan apa yang kamu rindukan. Ya, fokus kepada Tuhan. Bukan kepada berkatnya, fokus kepada Tuhan. Itu yang engkau rindukan. Dan engkau akan menemukan. Dalam bahasa Aram dikatakan itu kenyamanan. Net bayon. Kenyamanan. Yang berarti melihat wajah. Dekat dari wajah ke wajah. Memang bahasa Yunaninya artinya mereka akan dihibur. Loh karena ketemu toh. Ketemu dengan yang dikasihnya, yang diharap-harapkannya. Ketemu muka dengan muka. Bukankah itu tujuan kita? Kalau kita berdoa kepada Tuhan. Kalau kita setia iring kepada Tuhan. Kita ketemu muka dengan muka. Oh betapa indahnya saudara. Betapa indahnya yang engkau rindukan, yang engkau sayangi. Bayangin kalau saudara masih pacaran. Saya dulu pacaran. Pulang sebentar. Wis, makan ingat kamu. Duduk ingat kamu. Ya tidur ingat kamu. Isuk jam 4 balik mana aku. Alasannya apa? Lari pagi. Betul enggak? Oh saudara enggak ngalami ya sudah rugi sendiri. Saya yang boleh punya pengalaman. Loh itu aja orang, apalagi Bapakmu yang di surga. Dia sedang merindukan saudara dan saya. Dia ingin tatap muka dengan saudara dan saya. Dia ingin memeluk saudara dan saya. Wis tak percayalah, kalau engkau ada di dalam pelukan Tuhan, apapun bisa terjadi. Tidak ada satupun yang bisa melindungi saudara, cuma Tuhan. Siang ini tidak saya perpanjangkan. Ayo kita sama-sama berdoa sebelumnya kita nyanyikan pujian. Pujian ini lama. Ya, saya cari tadi apa kayak kata-kata yang memeluk Tuhan itu apa ya? Wiling saya. Dia buka jalan. Dia buka jalan saat tiada jalan dengan cara yang ajaib. Dibukanya jalanku, dia menuntunku dan memeluk diriku dengan kasih dan kuasanya. Dia buka jalan, dia buka jalan, dia buka jalan, dia buka jalan saat tiada jalan
Yesaya 58 ayat 11. Dikatakan demikian. Bukalah tanganmu, Allah Yahweh akan selalu membimbing engkau kemanapun engkau pergi. Dan apa yang engkau lakukan, Dia akan membimbing. Tuhan akan mengisi engkau dengan penyegaran. Bahkan ketika engkau berada di tempat kering dan sulit, Tuhan akan terus memulihkan kekuatan bagimu. Sehingga engkau berkembang seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air berkat yang selalu mengalir dan dapat dipercaya. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Karyamu akan terjadi di tempat ini. Karyamu akan terjadi di hambamu, pelayan-pelayanmu, jemaat-jemaatmu tempat ini. Terpuji namamu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saya serahkan kembali. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara diberkati. Amin. Saudara, saya tambahkan sedikit. Terambil dalam 3 Yohanes pasal yang ke-1 ayat yang ke-4 ya. 3 Yohanes kan cuma hanya 1 pasal ya. Saya mau sampaikan Bapak Ibu, kalau kemarin selama seminggu ini kita doa sama-sama setiap jam 9 malam, yang layani kan anak-anak ya. Saudara diberkati enggak? Ya, saya bersyukur loh, ternyata Bapak Ibu juga rendah hati ya. Tetap aktif, tetap ikut. Tuhan taruh dalam hati saya begini. Yohanes katakan begini, bagiku tidak ada sukacita lebih besar daripada mendengar bahwa apa? Anak-anakku hidup dalam kebenaran. Saya ngelihat anak-anak itu luar biasa loh. Padahal temanya kemarin apa? Never give up, jangan pernah menyerah. Tapi lihat anak-anak kita ketika menyampaikan kebenaran itu, renungannya walaupun sedikit, 5-10 menit. Ada yang 8 menit, ada yang 10 menit, ya kan? Tapi lihat cara mereka ngomong, cara mereka menyampaikan renungan, nyambung gak? Nyambung. Dan yang terakhir ini anak saya kan yang merenungkan, yang menyampaikan renungan. Lalu ada yang cerita, Tante Yeni, jadi Bu Heni, dia kalau manggil dulu ya mulai kecil soalnya. Tante Heni, itu kalau tante itu datang, tasnya dibongkar sama dia. Cari apa? Cari permen. Itu permen cari. Tante minta ini, wes sambilan dewek cariin. Jadi setiap datang nggak usah pamit, dibongkar. Cari. Tapi ketika dengar Gabriel itu nyampaikan renungan, dia nangis loh. Dia nangis karena melihat ternyata sudah besar. Saudara, saya lihat ya anak-anak kita ini dulu mulai dari sekolah minggu, mulai kecil sampai hari ini. Ketika menyampaikan renungan, luar biasa, nyambung ya. Rasanya kita ini yang tua diomongin sama anak-anak kita. Enggak apa-apa, amin. Belajar. Kita ini memang perlu kok. Perlu apa? Perlu pelukan Tuhan. Supaya apa? Kita ini enggak sombong, kita tuh selalu ingat bahwa kita ini perlu juga kasih sayang dengan sesama kita. Saling memperhatikan, betul? Nah, Tuhan taruh dalam hati saya begini Bapak Ibu. Selama waktu awal pandemi saya kan merindu ya. Kita punya grup untuk makanan. Di Jemaat Narwasti Mujizat ini banyak yang pintar masak loh saudaraku. Sempat saya mau buat grup masakan, jadi kalau mau pesan ini bisa. Tapi akhirnya nggak bisa. Ya, nggak tahu lah. Namanya manusia, roh persaingan masih ada, itu ya. Sama jualannya sama, memang namanya orang masak kan sama.
Nanti jualan pangsit mie sama, tapi rasanya kan beda ya. Ayam banyak sama, tapi kan beda-beda rasanya. Nah, Tuhan taruh hati saya begini Bapak Ibu. Saya mau tanya dulu sama saudara, setuju enggak? Mulai minggu depan, saudara yang pintar-pintar masak itu, nanti laporkan ke Samuel di list, di data. Siome misalkan minggu depan, sampai seminggu itu, Siome, saya kasih namanya, saudara kan kenal tahu ya. Ini Bu Seli ini gini-gini ya jago masak, pinter masak ya. Saya sampai hafal masaknya semua. Jangan pesan sama istri saya loh ya, Bu Gembala biar masak, jangan. Istri saya lain, karunianya menikmati, bukan membuat dia karunianya menikmati ya. Wong masak aja mesti barengan kok. Saya juga melok-melok saudaraku. Kalau dia masak sendiri, aduh panas gak kuat aku lemes, tapi kalau suruh yoga, ya nyampaikan firman kuat dia. Jadi karunianya beda, ya. Jadi ada karunia kalau Bu Seli ini pintar masak loh. Makni mana Makni ya? Loh, itu Makni itu, walaupun mak jago masak juga itu, ya banyak yang pintar masak. Kalau Bu Maria Megawati ya sudah tahu kan, sudah ada depotnya, pintar masak. Alangkah baiknya di masa pandemi ini kita saling saling bagi berkat, amin. Daripada saudara beli di tempat yang nggak kenal, orang nggak kenal, kadang-kala orang itu gitu, lebih suka berkati nolong orang yang nggak kenal, beli yang nggak kenal daripada yang kenal. Karena apa? Kalau yang kenal seringkali dicacati, apalagi kalau iri, wah kayak enak itu larang gitu, opo gitu. Saya nggak terima cacatan, saudaraku nanti ya. Istilahnya nggak terima protes dari saudara. Tuhan taruh dalam hati saya supaya ditampilkan. Jadi yang jual ayam goreng, apalagi Cici ini, Bu Lambing ini, banyak saudara mau pesan sop buntut, ayam bakar, ayam iga, apa? Iga bakar sampai keliru ya. Ayam versi apapun, gurame, ada semua. Ya, saudara setiap hari perlu makan toh. Saudara bisa beli. Loh, istri saya ini sampai sekarang loh, kadang-kadang kita masih beli sampai di Solo loh. Bulia ini yang pindah ke Solo sudah 1 tahun ini. Saudara mau pesan apapun bisa. Namanya diapakan deh bungkusannya itu? Iya, divakum sampai pikiran saya dipermak kayak celana Cina ya toh. Divakum. Untung saya enggak ngomong. Kalau saya ngomong permak tambang buju kabeh. Divakum. Nah, itu kan bukan bidang saya enggak ngerti saya. Divakum sampai beli sampai di Solo, saudaraku. Saya masakannya Bulia juga sudah hafal. Hafal semua. Buahnya yang pintar-pintar masak. Bu Peti itu yang masak kirimannya banyak. Saudara mau pesan lomi, pesan apa? Siome, pesan apa? Maksud saya begini, nanti semua cuma didata sama Samuel. Lalu saudara masing-masing kalau perlu makanan, perlu apa, kontak sendiri. Amin. Jadi jangan tanya Samuel, jangan terus, Sam aku pesan ini Sam, buka depot ini lah. Ingat ya, jadi gereja ini bukan buka bisnis usaha enggak, dan kita enggak minta komisi, enggak perlu saudara kasih komisi, gak usah bonusan, enggak ya. Tapi saya kepingin kita semua saling menolong, saling memberkati, ya. Saudara setuju? Amin. Yang setuju bisa katakan? Loh, yang setuju tidak dok. Coba saya lihat, setuju ya saudaraku ya. Diumumkan nanti ya, minta tolong. Yang tidak ngumumkan, tidak ngumpulkan makanannya, bukan soal biaya loh ya. Jangan tanya harga. Sempiro harga nih, gak usah. Saudara tanya sendiri. Nanti bicara soal harga, persaingan harga lagi repot. Ya, jadi saudara langsung kontak sendiri, saudara incipin sendiri masakannya enak apa enggak. Kalau enak bisa dilanjut. Kalau enggak enak ya sudah nggak usah dilanjut, ya toh. Kan gampang toh. Nah, enggak usah dilanjut dan enggak usah dicacat. Ya, berbahagialah itu loh penting. Bahagia itu loh ya. Mikirin masalah-masalah tuh bingung. Kadang kita ini mau makan tuh bingung loh. Saya ini bingung. Soalnya bangun pagi bingung mau makan di mana ya, beli apa. Soalnya beli. Bukan terus gini celik Bapak di surga pelihara semuanya. Loh lain. Saya punya istri dikasih karunia lain ya. Ya, jadi beda saudaraku. Ya coba kita menikmati, kita beli. Jadi saudara kalau saya sudah punya datanya juga, jadi enak, bisa gantian. Ya, tapi minta tolong yang tidak bisa masak, jangan sok-sok bisa masak saudaraku ya. Nanti saudara masuk, wah kita makan muntah-muntah lah repot.
Ya, ini Bu Sipora ini juga pinter buat ini makanan, waduh enak-enak. Saya enggak hafal namanya makanannya apa itu, enggak hafal saya. Jadi nanti bisa di list semuanya di data. Ya, kita kan enggak ada kantin lagi selama pandemi, enggak bisa buka kantin. Jadi saudara bisa langsung pesan tanpa komisi, gereja enggak minta komisi. Ya, Tuhan memberkati setiap kita. Yuk kita sama-sama berdiri. Yuk kita akan doa sama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus, di akhir ibadah kami sungguh bersyukur karena Tuhan sungguh baik dalam hidup kami. Tuhan tidak pernah tinggalkan kami, Tuhan tetap pelihara kami, Tuhan tetap menolong kami. Sebab itu kami sungguh percaya hari depan kami akan selalu baik bersama dengan Tuhan. Kami mau mengangkat tangan kami tinggi-tinggi Tuhan di hadapan Tuhan. Curahkanlah berkat atas setiap kami umat-Mu Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat anugerah dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar segala yang baik bahkan sangat baik akan terus menjadi bagian dalam kehidupanmu. Diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah kesehatanmu, bahkan diberkatilah setiap usaha pekerjaanmu. Sehingga apapun yang kau kerjakan, percayalah Tuhan menyertai engkau dan Tuhan akan memberkati engkau berlimpah. Engkau yang percaya katakan amin. Sekali lagi, amin. Tuhan Yesus memberkati.